Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. S2, bab kelima. Rumah orang tua Arhan juga tak kalah besar dari kediaman Arhan sendiri. Elena turun dari dalam mobil dengan jantung berdebar. Jangan takut, ada aku di sini. Arhan mengulurkan tangannya yang disambut dengan ragu oleh Elena. Keduanya melangkah masuk ke dalam rumah yang ternyata di sana sudah ada banyak tamu yang hadir. Mereka adalah keluarga besar Arhan. Ada om dan tantenya juga para keponakan dan sepupunya. Semua berkumpul dan terdengar ramai berceloteh. Selamat siang semuanya, sapa Arhan. Tangannya menggenggam tangan Alana dengan erat. Namun dari tangan itu seolah mengalir rasa tenang dalam jiwa Elena. Pengantin baru kita sudah datang. Mari masuk sini. Arhan, jangan hanya mematung di situ. Ajak istrimu masuk. Suara Nyonya Jasmine, ibunda Arhan, terdengar ramah dan hangat menyambut kedatangan Arhan dan Alana. Wah, akhirnya si bontot kawin juga. Bagaimana rasanya kawin? Enak kan? Nyesel kan kenapa enggak dari dulu kawinnya? Timpal wanita yang ternyata itu adalah adik dari Nyonya Erike, ibunya Dimas yang bernama Rosa. Sementara itu, Nyonya Erika dan Tuan Andreas hanya terdiam malu dan canggung. Bagaimanapun juga seharusnya Alana menjadi menantunya, tapi sekarang malah naik kelas menjadi adik ipar mereka. Mbak Rosa, jangan bicara sembarangan. Nanti Arhan dan El malu. Tukas Nania, adik dari Rosa. Lah, emang benarkan Arhan? Nikah itu enak. Makanya kenapa dari dulu Mbak selalu menyuruhmu cepat menikah? Rosa berkilah. Wajah Elena tersipu malu mendengar celotehan menggoda dari para kakak iparnya. Ia mencubit pelan lengan Arhan agar segera menyudahi situasi ini. Kenapa kalian ribut sekali? Apa kalian tidak melihat wajah El sudah seperti kepiting rebus? Arhan berdecak sembari melihat ke arah Elena yang langsung membelalakan matanya pada Arhan. Maafkan kami El, sayang. Jangan dengarkan ocehan kakak-kakakmu. Lebih baik kamu ikut dengan mama. Kita ke meja makan sekarang. Sudah saatnya makan siang. Kami sudah menunggumu dari tadi. Nyonya Jasmine segera menggandeng tangan Elana menuju ruang makan. Wanita berusia lebih dari separuh abad itu memperlakukan Elana dengan begitu lembut dan hangat. Ia terlihat sangat bahagia sekali hari itu. Di meja makan sudah tersedia hidangan yang membuat air liur tumpah. Semua sudah menduduki kursinya masing-masing. Dan Elana duduk di samping suaminya. Sementara di satu sudut masih ada kursi kosong tersisa. Apa Dimas belum datang? Tanya Nyonya Jasmine yang memimpin acara siang itu. Ayah Arhan sudah meninggal dunia dan kini sebagai satu-satunya anak lelaki di keluarga itu, Arhan mengambil alih semua tanggung jawab keluarga ini. Dimas mungkin tidak akan hadir Arhan. Tuan Andreas yang menjawab. Semua terdiam. Suasana mendadak kaku. Mereka lupa kalau pernikahan Arhan terjadi karena kegagalan Dimas menikahi Elana kemarin. Tidak apa-apa, semoga Dimas bisa nyusul datang ke sini. Nyonya Jasmine memecah keheningan dan membuat suasana kembali menghangat. Ayo cicipi masakan keluarga kami, El. Rosa melirik ke arah Elena sembari melempar senyumnya. Sungguh keluarga ini telah memperlakukannya dengan begitu baik. Jauh dari perkiraan dia sebelumnya. Beberapa detik berlalu, tiba-tiba saja Dimas datang mengejutkan mereka. Pria itu terengah seperti baru saja berlari. Kamu datang, Dim. Nania menyapa Dimas. Maaf kalau aku terlambat. Dimas segera duduk di samping ibunya. Katanya kamu tidak akan datang, Dim. Bisik Eri kepelan. Iya mah, Dimas kangen Elana. Ingin melihat wajahnya walaupun sebentar. Jawab Dimas pelan. Erik langsung menginjak kaki Dimas dengan kesal. Jaga mulutmu, Dimas. Jangan buat Arhan marah. Erik mendelik ke arah Dimas yang meringis menahan sakit di kakinya. Sika, bagaimanapun juga sulit bagi Dimas untuk melupakan Elana. Harusnya Dimas yang nikah sama dia mah. Dimas mengerucutkan bibirnya.
Salah kamu sendiri, kenapa selingkuh sama Riana? Semprot Erika kesal. Dimas mencuri pandang ke arah Elena yang sedang mengambil nasi dan lauk untuk Arhan. Dimas semakin kesal melihat kedekatan mereka yang baru beberapa hari saja bertemu. Kenapa Elena bisa secepat itu menerima Arhan dan melupakan dirinya? Arhan, kamu beruntung sekali mendapatkan istri seperti Elena yang begitu berbakti sama suami. Jarang loh gadis muda yang tahu bagaimana harus bersikap di depan suami. Nyonya Jasmine memuji tingkah Elena yang begitu lembut memperlakukan Arhan. Elena tersipu. Ini adalah didikan dari Kemala yang selalu mengingatkan selama ini. Selama berada di rumah ibunya kemarin, Kemala banyak memberikan wejangan berharga padanya. Dan ternyata ini sangat berguna baginya. Arhan tersenyum bangga dan menatap Elena dengan lembut. Terima kasih sayang. Untuk kedua kalinya Arhan memanggilnya dengan panggilan sayang membuat Elena salah tingkah. Sementara itu, Dimas yang melihat adegan itu rasanya seperti terbakar api cemburu. Harusnya ia yang diperlakukan seperti itu oleh Elena. Kemarahan Dimas sudah sampai di ubun-ubun. Tetapi pria itu masih berusaha untuk menahannya agar tidak meledak. Kamu harus cobain ini, El. Rasanya sangat enak. Arhan menyuapi Elena olahan daging asap bikinan ibunya. Dan hal itu semakin membuat Dimas menekuk wajahnya karena kesal. Mesra sekali pengantin baru ini. Jeti iri deh. Rosa mengulum senyum. Sebaiknya jangan tunda lagi. Kalian harus segera memiliki momongan. Jangan biarkan senjata bujang lapuk ini karatan dan gak berguna. Nania melirik ke arah Arhan yang masih tetap bersikap santai. Tenang saja mbak. Secepatnya aku akan kasih kabar baik pada kalian. Jawaban Arhan membuat Elena sontak kaget. Uhuk. Elena sampai tersedak. Bagus dong kalau begitu. Kalau bisa kalian program hamil dulu biar tambah cepat. Tukas Nania. Tidak usah. Aku yakin aku akan membuat Elena hamil tanpa harus melakukan program. Ucap Arhan begitu penuh percaya diri. Wajah Elena semakin memerah menahan malu. Ia melirik geram pada Arhan yang dengan santainya mengatakan hal tabu seperti itu di depan keluarga besarnya. Hahaha, sudah Arhan, kasihan istrimu. Dia tidak terbiasa dengan gaya bicara kita yang suka ceplas-ceplos. Maafkan kami ya El. Terkadang kami memang suka kebablasan. Rosa meminta maaf pada Elena. Elena hanya tersenyum tipis menerima permintaan maaf dari kakak iparnya itu. Saya sudah selesai makan. Saya permisi dulu sebentar mau ke kamar mandi. Elena bangun dari duduknya. Kamar mandi ada di bawah tangga El. Kamu pakai kamar mandi di situ saja. Nyonya Jasmine memberitahu. Baik, Mbak. Elena mengangguk. Elena pergi ke kamar mandi. Rasanya sangat menegangkan saat Arhan dan keluarganya membicarakan bayi. Bagaimana ia bisa hamil kalau Arhan saja belum menyentuhnya? Dasar mulut besar. Aku ingin tahu apakah dia bisa membuktikan ucapannya. Memangnya gampang membuatku menyerahkan diri begitu saja padanya. Ciih. Elena berdecik kesal. El, tunggu. Sebuah suara mengejutkan Elena dan sontak menghentikan langkahnya tepat di depan pintu kamar mandi. Lepaskan tanganku, Dimas. Sentak Elena saat tangan Dimas terulur menggenggam tangannya. El, apa benar kalian telah? Dimas menatap sendu wajah Elena. Telah apa? Elena menjawab ketus dan menghempaskan tangan Dimas dari lengannya. Aku tidak percaya kamu begitu cepat melupakan aku, El. Katakan padaku kalau hatimu masih tetap milikku kan? El. Dimas menatap penuh harap. Siapa bilang? Jangan terlalu percaya diri, Dimas. Hatiku tidak lagi jati milikmu semenjak kamu ketahuan menghamili wanita itu. Elena menatap geram. El, maafkan aku. Aku hilaf. Aku janji akan segera menceraikan Riana setelah dia melahirkan nanti. Tunggu aku, El. Aku pastikan akan kembali padamu. Dimas meraih tangan Elena kembali, tetapi gadis itu kembali menolaknya.
Enak banget kamu ngomong, Dimas. Memangnya kamu apa kami para wanita? Sudahlah Dimas, lebih baik aku fokus karena sebentar lagi kamu akan jadi ayah. Selamat ya Dimas. Elena menarik satu sudut bibirnya ke atas. Enggak Kel, tolong jangan seperti itu. Aku mohon tunggu aku kembali padamu. Kita masih saling mencintai. El, jangan bohongi hatimu. Dimas masih kekeh dengan keyakinannya. Kata siapa? Jangan terlalu percaya diri deh. Alana memutar bola matanya. El, tiba-tiba terdengar teriakan Arhan yang berjalan menuju kamar mandi. Dimas terlihat panik. Sebaiknya kamu pergi sebelum suamiku menghajarmu. El berbisik. Dimas segera berlari ke arah tangga dan menaikinya. Bukan saat yang tepat untuk mencari masalah dengan Arhan sekarang. Jadi lebih baik dia menghindar dulu. Apa sayang? Kenapa baru pergi sebentar saja kamu sudah mencariku? Elena langsung menghampiri Arhan yang masih berdiri di dekat tangga. Arhan mengerutkan keningnya saat mendengar Elena memanggilnya sayang. Kenapa tiba-tiba saja kamu? Cuk! Satu kecupan di bibir Arhan telah membuat pria itu tidak dapat lagi meneruskan kata-katanya. Arhan terbelalak saat tiba-tiba saja Elena mencium bibirnya. El, kamu. Cuk! Elena kembali membungkam mulut Arhan saat pria itu ingin mengatakan sesuatu. Elena tahu kalau Dimas pasti sedang mengintipnya di tangga atas. Ia tidak ingin Dimas tahu kalau hubungannya dengan Arhan hanya sebatas pura-pura saja. El, kamu menggodaku. Arhan menatap gemas dan merasa tertantang dengan perlakuan gadis cantik itu. Arhan menarik pinggang ramping El dan menyelinapkan jemarinya pada sela rambut Elena. Ia menyambar bibir Elena dengan cepat. Memperdalam ciumannya hingga membuat Elena gelagapan. Membuat sekujur tubuh Elena membeku. Karena ini adalah first kiss-nya dan Arhan mengambilnya secara paksa. Sementara itu di balik persembunyiannya, darah Dimas bergolak panas. Rasa cemburu hampir meledakkan kepalanya. Ia tidak menyangka kalau Elena akan berpaling secepat itu darinya. Shit! Dimas mengumpat dalam hati. Bersambung.